Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kembali lagi dengan saya Mukminat Bobolu. Pada kali ini kita akan membahas satu topik yang berjudul fungsi perencanaan pembelajaran. Langsung saja kita akan masuk dalam materi kita. Seperti yang mungkin kita sudah ketahui bahwa fungsi perencanaan pembelajaran ini adalah untuk menjadi kerangka kerja yang kokoh dan terorganisir untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan efektif dan efisien. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam pembelajaran secara optimal. Nah, apa fungsi perencanaan pembelajaran? Yaitu mencakup beberapa aspek penting yang mendukung terciptanya pengalaman pembelajaran yang efektif. Yang pertama ada mengarahkan proses pembelajaran, yang dimana dalam perencanaan pembelajaran ini membantu mengarahkan proses pembelajaran dengan jelas menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan merencanakan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam pembelajaran, baik guru maupun peserta didik dalam pembelajaran, yang dimana memiliki panduan yang jelas tentang apa yang perlu dicapai. Kemudian ada mengorganisir materi pembelajaran. Nah, fungsi perencanaan pembelajaran melibatkan pengorganisiran materi pembelajaran secara sistematis. Hal ini termasuk pemilihan dan pengaturan konten pembelajaran, materi referensi, dan sumber daya pendukung lainnya agar dapat disampaikan dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian ada memfasilitasi penyesuaian. Nah, perencanaan pembelajaran memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran atau merancang pengalaman pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ini termasuk penyesuaian materi, metode pembelajaran, dan strategi atau evaluasi sesuai dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar atau kebutuhan individu setiap peserta didik. Kemudian ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, melalui perencanaan pembelajaran, penggunaan sumber daya seperti waktu, materi pembelajaran, dan teknologi dapat dioptimalkan. Guru dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mendukung proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Nah, kemudian ada mendorong evaluasi. Perencanaan pembelajaran melibatkan penentuan kriteria evaluasi yang jelas untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, proses evaluasi dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dalam pencapaian dalam perencanaan serta melaksanakan pembelajaran yang pada gilirannya memfasilitasi perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan. Nah, fungsi-fungsi ini sangat penting ada dalam perencanaan pembelajaran yang akan dimana guru-guru atau tenaga pendidik melakukan sesuatu yang namanya proses pembelajaran. Jadi fungsi-fungsi ini sangat ada, yang dimana juga menjadi dasar dalam proses perencanaan pembelajarannya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya materi ini boleh membangun kita dalam melakukan proses perencanaan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.